Halo semuanya, hari ini kita akan membedah tuntas proses penulisan karya ilmiah. Anggap saja kita lagi lihat cetak biru atau blueprint sebuah bangunan, panduan langkah demi langkah buat ngebangun argumen yang kokoh dan pastinya meyakinkan. Oke, yuk kita mulai. Pernah nggak sih, pas dapat tugas bikin karya ilmiah, langsung bingung, pusing, mau mulai dari mana? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Kelihatannya emang serem, tapi sebetulnya ada struktur yang jelas banget yang bisa kita ikuti. Jadi, apa sih sebenarnya karya ilmiah itu? Intinya gini, ini bukan sekedar opini atau curhatan. Ini adalah sebuah argumen yang dibangun di atas fondasi yang super kuat, yaitu fakta, data, dan teori yang bisa dipertanggungjawabkan. Coba deh bayangin, ada 4 pilar yang harus menopang tulisan Anda. Pertama, harus logis, alurnya masuk akal. Kedua, objektif, jadi beneran berdasarkan bukti, bukan kata saya sih. Ketiga, sistematis, artinya runut, nggak loncat-loncat. Dan terakhir, bahasanya harus lugas, jelas dan to the point. Kalau salah satu pilar ini goyah, wah, argumen Anda bisa rubuh. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasar-dasarnya dulu. Terus kita lihat kerangka besarnya, baru deh kita bedah detail setiap bab. Setelah itu, kita poles sedikit dengan aturan bahasa, dan di akhir, kita bongkar kunci suksesnya. Oke, bagian pertama, memahami fundamental. Kita pastikan dulu ya, fondasi kita ini benar-benar kokoh sebelum kita mulai membangun ke atas. Sekarang, kita lihat struktur besarnya. Walaupun kelihatannya tebal dan rumit, setiap karya ilmiah itu pada dasarnya cuma punya 3 bagian utama. Simple kok. Ini dia kerangkanya, pendahuluan, isi, dan penutup. Gampang kan? Pendahuluan itu ngejelasin kenapa penelitian ini penting. Bagian isi itu tempat kita menganalisis semuanya. Dan penutup, ya jelas, merangkum gimana hasilnya. Sesederhana itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Kita akan bedah lebih dalam, bab per bab. Anggap aja kita lagi ngebangun ruangan satu persatu di dalam ruangan kita. Bab I, pendahuluan. Ini adalah fondasi dari bangunan kita. Tujuannya cuma satu, meyakinkan pembaca mengapa penelitian ini tuh penting banget dan ya, layak dibaca sampai tuntas. Di dalam fondasi ini ada 4 elemen kunci. Kita mulai dari yang paling umum, yaitu latar belakang, buat ngasih konteks. Terus, kita kerucutkan jadi satu pertanyaan tajam di rumusan masalah. Dari pertanyaan itu, kita jadi tahu tujuan penelitian kita apa. Dan terakhir, kita tunjukin manfaatnya buat orang lain. Lengkap kan? Lanjut, bab 2. Kalau bab 1 tadi fondasi, bab 2 ini tuh kayak toolbox atau kotak perkakas kita. Isinya adalah semua teori dan konsep dari para ahli yang bakal kita pakai buat membedah masalah. Isi toolbox kita ini ada 3. Pertama, tinjauan pustaka. Di sini kita intip dulu penelitian sebelumnya. Kedua, definisi konsep, biar kita dan pembaca punya pemahaman yang sama soal istilah-istilah penting. Terakhir, kerangka berpikir. Nah, ini semacam GPS yang akan memandu alur logika analisis kita nanti. Masuk ke bab 3, metodologi. Sederhananya, ini adalah bagian resepnya. Di sini kita harus jujur dan transparan, ngejelasin langkah demi langkah bagaimana penelitian ini kita lakukan. Resep ini harus detail ya, mulai dari di mana dan kapan datanya diambil. Terus, metode apa yang dipilih? Mau kualitatif yang mendalam atau kuantitatif yang bermain dengan angka? Dan terakhir, gimana presisnya data itu dikumpulkan lewat wawancara, survei, atau yang lainnya? Dan kita sampai di jantungnya. Selamat datang di bab 4 pembahasan. Ini adalah bagian yang paling tebal, paling penting, dan disinilah semua aksi analisisnya terjadi. Prosesnya gini, pertama Anda sajikan dulu data mentah yang ditemukan. Bisa dalam bentuk tabel, bisa juga kutipan wawancara. Nah, setelah itu, di bagian analisis, Anda pakai perkakas teori dari bab 2 tadi untuk membedah data tersebut dan akhirnya menjawab pertanyaan dari bab 1. Disinilah semua titiknya terhubung. Akhirnya, bab 5, penutup. Setelah seluruh bangunan selesai dibangun, sekarang waktunya kita melakukan inspeksi akhir dan menyajikan hasil ringkasnya kepada pembaca. Ingat, simpulan itu harus menjawab langsung rumusan masalah, singkat, padat, jelas. Sementara saran itu membuka pintu buat peneliti lain. Tips kecil, coba deh buat saran yang spesifik dan bisa langsung dikerjakan, bukan cuma perlu penelitian lebih lanjut. Oke, konstruksi utama sudah selesai. Tapi pekerjaan kita belum beres. Sekarang waktunya tahap finishing touch, alias memoles tulisan kita. Ingat, bagaimana Anda menulis, itu sama pentingnya dengan apa yang Anda tulis.
Nah, di sini perbedaannya kelihatan banget. Di karya ilmiah, kita pakai kata yang maknanya harfiah atau denotatif, bukan yang puitis atau kiasan. Kita juga sering pakai kalimat pasif, seperti data dikumpulkan. Tujuannya biar fokusnya ke proses, bukan ke siapa yang melakukan. Sebelum final, ada checklist terakhir. Pastikan kohesi dan koherensi antar paragrafnya oke, jadi alurnya nyambung. Terus, daftar pustaka. Ini soal kejujuran akademis, jangan sampai kelewat. Dan terakhir, lampiran sebagai tempat bukti pendukung seperti transkrip wawancara. Kita sampai di bagian pamungkas. Setelah melewati semua langkah teknis tadi, sebenarnya apa sih inti atau kunci sukses dari semua ini? Ini dia pesan utamanya. Jangan cuma melaporkan fakta, Anda harus membangun sebuah argumen. Tunjukkan pada pembaca gimana Anda menghubungkan satu titik ke titik lainnya secara sistematis, sampai akhirnya tiba di sebuah kesimpulan yang solid dan meyakinkan. Jadi, cetak biru sudah ada di tangan Anda. Setiap bab, setiap aturan adalah bagian dari panduan untuk membangun sesuatu yang kokoh. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap untuk mulai membangun argumen terkuat versi Anda sendiri?